bagus banget, senternya banyak banget. Benar saya bilang gue dari Tanjung Priok ya. Cuman kemarin gue sempat bangga karena gue dengar satu berita bahwa Presiden Ferrari Club Indonesia itu orang Tanjung Priok. Gue pengen bilang, tadinya gue pengen bilang itu adalah sebuah pembelaan. Oh berarti orang Tanjung Priok itu nggak norak. Ternyata salah, justru disitulah noraknya. Dia orang Tanjung Priok, punya mobil Ferrari, mau dipakai di mana? Jalanan kita lobang-lobang, jangankan Ferrari, angkot aja gasok. Jangankan angkot ya, suster ngesot aja ogah, sekali ngesot bopeng dia. Terima kasih buat Metro TV, tepuk tangan buat Metro TV. Ya, dari tadi ada yang ngomong ke gua, kok stand up comedy banyak yang ngomongin masalah seks. Sekarang gua tanya, kenapa lu harus tabu ngomongin masalah seks? Lu harus ingat, proses manusia hidup sampai mati itu diawali dengan seks dan diakhiri dengan seks. Ya, lu lahir dari aktivitas seksual dan nantinya menurut agama yang gue percaya, ketika laki-laki masuk surga, dia akan dihadiahi 72 bidadari. Ya, lu pikir itu 72 bidadari buat apa? Belajar kelompok ya kagak. Itu buat having sex. Ya, jadi lu udah nggak usah tabu ngomongin masalah seks. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan skenario paling brutal buat manusia. 1 lawan 72 men. Di dunia paling lu ngeliat di film-film cuma 1 lawan 3 lawan 2, ini 72. Padahal yang gua tahu ya, laki-laki itu kalau yang namanya laki-laki udah keluar ya udah. Jadi itu yang kepake paling cuma 1, yang 72 main demprak. Nunggu giliran gak dipakai-pakai gitu ya. Kadang main petak umpet, dia main jaga banteng. Sebetulnya gue merasa yang dirugikan adalah perempuan. Yang menurut gue paling layak dapat hadiah itu adalah perempuan. Kenapa? Karena di dunia laki-laki itu diperbolehkan untuk poligami, ya kan? Sementara wanita kalau dia poliandri, dihujat habis-habisan. Kenapa di akhirat yang nggak dikasih pembalasan ya, berupa bidadara ganteng? Tapi enggak, laki-laki yang dikasih. Ternyata Tuhan tidak feminis ya. Tuhan tidak berpihak pada wanita. Ngomongin masalah wanita ya, apa sih yang paling nyebelin dari wanita? Kalau gua adalah ketika dia minta difotoin. Kalau zaman dulu belum ada kamera digital, cewek kalau difotoin ya udah sekali difotoin, kita cuci filmnya, kebakar nggak kebakar syukur, tinggal lihat hasilnya. Kalau sekarang nggak bisa, fotoin dong, difotoin, cekrek, lihat dong, lihat. Pas dilihat, pipi aku gendut banget. Lah pipi lo yang udah segede gitu nyet, udah nggak bisa dirubah gitu ya. Yang gue bingung kenapa tugas membuat cewek menjadi kurus itu diserahkan kepada fotografer. Ya. Gue rasa jangankan gue gitu ya, Darwis Triadi juga gue bakal rasa stres itu pasti disuruh moto-moto kayak gitu ya. Dan jangan-jangan cewek-cewek kayak gini yang suka minta difotoin ulang itu akan berlaku ketika dia foto ronsen. Ya, dia habis tabrakan motor, dia ke rumah sakit, foto ronsen, cekrek, dok lihat dong, tulang belikat aku gendut banget. Enaknya disuntik mati nih pasien kayak gini nih. Sama ada juga yang gue perhatiin dari perempuan itu adalah yang bikin ngeselin adalah perempuan itu bisa langsung tiba-tiba bad mood untuk hal-hal kecil. Misalnya cewek paling nggak bisa yang namanya jalan terus ketemu sama cewek lain yang bajunya sama, ya kan? Gue pernah jalan sama cewek gue ke undangan, baru beli baju, tiba-tiba ngeliat cewek bajunya sama, aduh ayang bajunya sama, aku mau pulang. Pasti kayak gitu ya. Padahal kan waktu dia beli bajunya dia tahu baju itu nggak dijual cuma 1 biji. Baju itu ada banyak gitu. Terus kenapa kalau misalnya ada cewek lain yang punya selera sama lu, beli baju yang sama gitu. Dan uniknya cewek nggak pernah memperlihatkan rasa keselnya kalau dia kenal sama orang itu. Jadi pas papasan tetap aja, lucu banget ya baju kita samaan. Padahal mati bitch. Kenapa lu harus beli rok Stradivarius itu cing? Mungkin lu ke pojok di sana. Dan setelah gue perhatiin ternyata cewek itu cuman kesel ketika ketemu cewek lain yang bajunya sama kalau cewek itu lebih jelek dari dia. Misalnya lagi jalan sama cewek lu, ketemu sama cewek lain bajunya sama dan lebih jelek dari cewek lu, dia pasti akan bilang, anjir selera gue sama pembantu gitu ya. Tapi akan berubah skenarionya ketika dia papasan sama cewek yang jauh lebih cantik dari dia, katakanlah artis. Begitu papasan, yang lihat di baju aku dipakai sama Cynthia Lamusu gitu. Gua pikir masalahnya selesai sampai di sini, ternyata enggak. Kenapa? Karena artis yang tadi akan berpikiran hal yang sama, anjing saudara gua sama pembantu ini. Jadi nggak ada habisnya.
Hal yang gue benci juga dari perempuan adalah dengan menjamurnya film Korea. Lo tahu film Korea itu membuat perempuan menaikkan standarnya dalam memilih laki-laki. Dia selalu pengen cowok yang romantis. Kita selalu dibanding-bandingkan dengan Lee Min Ho. Kan susah kita kemana-mana bawa pensil alis. Gimana caranya gitu ya? Dan setiap kayak misalnya dia ulang tahun, pacar gue tuh selalu bilang, kayak di film Korea dong, itu ada adegan yang ceweknya ulang tahun, lantainya ditaburin bunga. Gue bilang aja, iya gue taburin bunga, sekalian sama batu nisan mau. Sebel banget gitu ya. Dan kadang-kadang dia tuh selalu membanding-bandingkan kita dari hal keromantisan. Dia bilang, aku tuh mau kalau nanti dilamar sama cowok tuh yang dengan cara romantis, nggak mau dengan cara yang biasa. Lihat deh film Korea, dia tuh bisa berlutut di atas jembatan, ngasih kejutan. Bukannya kita nggak mau, kita nggak bisa di Indonesia. Kenapa? Karena kalau di Indonesia untuk melamar seorang perempuan itu nggak sesimpel lu berlutut di depan dia dan ngasih cincin, nggak bisa. Ada yang namanya silaturahmi keluarga, ya, di mana kakek lu dan kakek dia harus ketemu, ngerokok bareng, saling tepuk-tepukan pundak. Dan lu harus, itu adalah satu momen di mana lu akan ditanya, lu kuliah di mana, lu anak siapa, lu keturunan siapa, dan lu PNS atau bukan, ya. Jadi bukannya kita nggak mau, tapi kita nggak bisa. Jadi kalau misalnya cewek-cewek bilang, cowok-cowok Indonesia mah gak romantis, bukan kita yang gak romantis, orang tua lu yang gak asik. Orang tua lu yang gak asik. Banyak hal yang menurut gua sangat sulit dipahami dari perempuan. Ada acara khusus perempuan ya, yang di luar negeri juga ada, di sini juga ada, yaitu kontes kecantikan. Kalau di luar negeri namanya Miss Universe, kalau di sini namanya Miss Indonesia. Menurut gue ini adalah acara yang paling takabur ya. Sombong banget kontestannya. Kalau ditanya, kalau kamu terpilih jadi Miss Indonesia, kamu mau ngapain? Saya akan membawa perdamaian dunia, world peace. Sekarang gue tanya, itu muluk-muluk amat cita-citanya. Dunia untuk bikin perdamaian itu, lu tau nggak effortnya kayak gimana? Dia bikin satu badan yang namanya PBB. Ya, dia harus ngumpulin kepala negara untuk diskusi setiap tahun. Itu untuk perdamaian. Nah, lu modal BH totol foto di pinggir kolam renang, kedamaian macam apa yang dunia macam apa yang mau lu damaikan? Dunia fantasinya cowok-cowok, dunia apa lagi gitu ya. Dan kadang-kadang kemarin kategorinya aneh-aneh di Miss Online, di Miss Indonesia itu ada kategori yang namanya Miss Online. Ini maksudnya apa? Apakah dia punya pengalaman jaga warnet? Jadi banyak hal yang gue ngamati, terutama kalau misalnya kita, biar bagaimanapun ya, kita benci sama wanita apa segala macam, tapi tetap aja kita akan menikah. Nah, ketika kita akan menikah dengan perempuan, biasanya perempuan itu akan lebih ribet dari laki-laki. Dan hal yang paling bikin dia ribet adalah apa? Prewedding. Gue coba berpikir, apa sih fungsinya prewedding? Menurut gue nggak ada. Satu-satunya fungsi prewedding yang paling masuk akal menurut gue adalah buat bikin sirik mantan lo. Cuman buat nunjukin ke mantan lo, bilang, lihat nih gue bahagia. Gue boncengan sama suami gue, nunjuk-nunjuk awan, bahagia. Menurut gue itu nggak make sense. Kenapa? Karena prewedding itu tidak menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di kehidupan pernikahan. Nggak akan ada satu momen setelah lu menikah di mana lu punya adegan dengan istri lu boncengan sepeda sambil nunjuk-nunjuk awan. Nggak ada, percaya sama gue. Satu-satunya di mana lu dan istri lu saling nunjuk awan ketika lu berantem untuk nentuin siapa yang ngambil jemuran. Ambil jemuran, ya. Di situ lu baru nunjuk-nunjuk awan gitu ya. Dan biasanya pernikahan tuh awalnya doang romantis gitu ya. Aku mau belajar masak, yang ini baru nikah ya, bikin soto. Ini mas cobain sotonya, sayang kurang asam, oke aku ambilin jeruk nipis dulu. 10 tahun menikah, nih soto, yang kurang asam jeruk nipis dong, jeruk nipis habis, ada sunlight mau. Jadi pesan gue kepada lu adalah, hubungan yang terlalu lama pada akhirnya akan menyakitkan ya. Gue pernah pacaran sama pacar gue itu 5 tahun, ya udah kayak pilkada. Itu dari yang tadinya gue nggak bisa bawa motor, sampai gue ngemis-ngemis sama bokap gue, apa beliin motor dong. Biar apa? Biar gue bisa nganterin dia keliling kampus, ke perpustakaan, beli makan siang, nganterin ke kosan. Akhirnya gue bisa bawa motor. Dari yang gue nggak bisa bawa motor 5 tahun pacaran, sekarang gue turun jembatan lepas tangan merem gue berani. 5 tahun jadi ojek ya. Dan gue bilangin sama lu, kenapa hubungan yang lama itu gak menyenangkan? Karena ketika lu hubungan masih pertama-tama, itu masalah yang akan lu ributin itu biasanya masih masuk akal.
Misalnya lu telat ngejemput atau lu kurang perhatian, ya masih layak lah untuk diperdebatkan. Tapi makin lama hubungan lu, usia hubungan lu, itu masalah-masalah lu akan semakin absurd. Misalnya lu lagi makan sama cewek lu, tiba-tiba handphone lu bunyi, ada telepon dari cewek masuk. Dia akan bilang, kok bisa sih cewek nelpon ke handphone kamu? Ya dia punya pulsa. Gimana neranginnya gitu? Ya tapi kan dia cewek, ya emangnya ada handphone yang anti muhrim? Gak ada. Sulit ngejelasinnya gitu ya. Dan biasanya lu akan berantem gak lihat tempat. Di mobil, cewek akan selalu ngeluarin jurus andalannya. Turunin aku di sini. Itu gue benci banget. Karena itu satu paket dengan, oh jadi kamu tega nurunin aku di sini. Kita turunin sekarang, 15 menit kemudian dia akan telepon, oh kamu tuh emang sengaja ya biar aku diperkosa ya di sini ya. Akhirnya kita muter balik lagi nyet. Muter balik lagi gitu. Makanya kalau gue saranin ke lu, kalau misalnya lu udah punya pacar dan berhubungan lebih dari 5 tahun, lu kemana-mana jangan bawa mobil, naik kereta. Naik kereta. Ketika cewek lu ngambek dan ngeluarin jurus itu, turunin aku di sini, buka gerbangnya, turun lu bangsat, turun. Tak diminta turun, karena kereta nggak bakal muter balik. Tapi tadinya gue pikir yang namanya berantem itu paling gak enak di mobil, ternyata salah. Yang paling gak enak adalah berantem di motor. Mungkin lu berpikir kalau misalnya berantem sama cewek lu di motor nggak akan ada yang denger. Salah. Lu nggak mikirin unsur fisika. Ketika lu ngomong, suara lu ke bawah angin, yang di belakang akan dengar dengan jelas. Apalagi kalau orang berantem di motor, itu nggak bisa hadap-hadapan. Jadi dia, kan aku udah bilang. Yang di belakang enak, iya mas tadi kan tadi aku jelasin, bukan itu. Pasti kayak gitu ya. Dan semua orang yang ngantri di belakangnya dengar permasalahan lu. Gue pernah di Lebak Bulus, di lampu merah depan Carrefour, gue naik motor, di depan gue ada mas-mas sama mbak-mbak berantem. Itu gue denger dari siapa yang selingkuh, nama selingkuhannya, di mana tempat dia ketemu, gue denger semuanya. Dan kebetulan gue searah, gue ikutin sampai Ciputat. Sampai Ciputat gue sampai punya solusinya. Oke, selamat malam ngaco. Thank you. Kita sudah sampai di penghujung acara.